Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nama saya ini sebagai pengajar di SD Islam dan sekaligus sebagai owner dari channel PowerPoint Guru. Nah, spesial pada hari ini adalah Hari Guru Nasional tahun 2020. Saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Semoga guru-guru di Indonesia tetap bersemangat dan terus berkarya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai pembuatan media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint. Nah, seperti apa media tersebut? Kita langsung saja, to the point saja ya. Oke, baik, saya akan share screen sebentar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini nanti yang akan kita gunakan, yang akan kita buat. Yang pertama saya akan melihat ya, jadi seperti ini contohnya. Oke, saya mulai dari sini sebentar ya. Baik, ini media yang akan kita buat seperti ini. Oke, nah di awal adalah merupakan cover ya, cover mengenai tentang apa pembelajaran ini. Kemudian kita bisa klik tombol mulai. Nah, di sini sudah ada beberapa materi. Misalnya materi yang pertama adalah sumber daya alam hayati, merupakan sumber daya alam makhluk hidup. Jadi ini nantinya materi-materinya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, misalnya kalau kita ingin berlanjut ke materi kedua, misalnya kita klik materi 2. Nah, materi 2 ini berbentuk video Bapak Ibu sekalian ya. Video ini bisa kita play. Bisa kita jeda atau pause. Oke, kita play lagi. Lalu kita bisa stop. Nah, jadi ada video berupa beberapa video, konten berupa video, kemudian ada konten berupa teks. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya lagi, di dalam media interaktif ini nanti ada latihan soal. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini berbentuk pilihan ganda. Nah, di sini saya akan ada 2 contoh soal lagi. Misalnya, berikut ini contoh sumber daya alam hayati kecuali A, ayam, bebek, sapi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memilih jawaban yang salah. Berikut ini contoh sumber daya alam hayati kecuali. Misalnya, ini saya pilih jawabannya ya. Nah, jawabannya belum tepat. Kita bisa coba lagi. Nah, ketika coba lagi, kita akan kembali ke soal yang tadi telah kita buat. Ya, yang kita kerjakan nomor 1 tadi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjawab dengan benar. Contoh sumber daya alam kecuali ayam, air, minyak bumi. Di sini ayam benar, tapi minyak bumi ini yang salah. Nah, kita jawab ini. Nah, ternyata benar. Jika benar, maka akan melanjut ke soal nomor 2 atau soal berikutnya. Sapi dapat kita manfaatkan berupa misalnya cakarnya misalnya. Nah, salah ya, belum tepat. Kita coba lagi. Oke, kita manfaatkan dagingnya. Nah, benar, perfect, nilaimu 100. Jadi setelah muncul nilai seperti ini, maka nilai tersebut artinya setiap soal, ada soal yang dikerjakan pasti sudah selesai dan pasti hasilnya 100 ya, karena kalau kita mengerjakan menggunakan apa namanya, kalau salah nanti akan diminta untuk mencoba kembali. Yang namanya saja adalah latihan soal ya. Baik, kemudian saya akan klik tombol keluar. Latihan soal ya. Baik, kemudian saya akan klik tombol keluar. Nah, akan muncul konfirmasi yakin mau keluar? Ya. Baik, kemudian saya akan tidak. Nah, kalau tidak ngapain gitu kan? Muncul konfirmasi
misalkan kita pilih ke home bisa. Tapi kalau kita pilih keluar, kemudian kita iya, maka akan tampil halaman keluar. Nah, ini yang akan saya bagikan Bapak Ibu sekalian pada tutorial siang hari ini dalam rangka Hari Guru Nasional. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe, silakan bisa subscribe channel ini. Jangan lupa like, kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung komentar ya. Dan jika memang nanti bermanfaat materi ini, silakan bisa di-share kepada teman supaya teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat yang serupa. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, latihan yang akan saya sampaikan di sini bisa Bapak Ibu sekalian unduh ya template-nya, nanti ada di kolom deskripsi. Coba nanti Bapak Ibu bisa dilihat saja di kolom deskripsi untuk unduhannya ya. Itu lalu kita akan coba langsung saja ya. Pokoknya kalau PowerPoint ya PowerPoint Guru itu to the point aja ya. Baik, kita langsung saja. Setelah nanti Bapak Ibu mengunduh, Bapak Ibu akan memperoleh satu file seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi template PowerPoint Guru interaktif. Nah, jadi kita langsung saja bagaimana cara membuat dari media interaktif tersebut. Baik, yang pertama ini adalah halaman loading ya. Loading. Bagaimana cara membuat loading seperti ini? Coba kita lihat seperti apa animasinya. Nah, silakan kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu bagaimana cara membuat loading ini, silakan bisa lihat di video tutorial di channel ini karena saya pernah menuliskan animasi loading ya. Silakan nanti bisa dilihat saja. Nah, kemudian kita lanjut. Berikutnya pada halaman yang tadi telah kita contohkan itu muncul satu halaman yaitu halaman pembuka ya. Jadi saya enter saja di sini. Nah, kita insertkan misalnya tadi materinya ya. Materinya misalnya apa tadi? Sumber daya alam hayati. Oke, saya perbesar ukurannya. Baiklah. Ini itu ya Bapak Ibu ya, apa namanya optional ya, tergantung dari Bapak Ibu mengajarnya mengenai apa. Nah, ini kemudian kalau misalnya mau ditambahi tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar, silahkan ya. Itu optional saja. Nah, berikutnya saya akan membuat sebuah tombol ya. Jadi di sini kita juga membuat tombol apa namanya Bapak Ibu? Tombol untuk tombol mulai ya. Jadi seperti ini contohnya. Oke, saya buat seperti ini aja. Kemudian warnanya saya buat warna hijau ya, hijau. Nah, biar saya mulai maka saya klik kanan ya. Saya lagi klik tombol itu, kemudian klik kanan. Lalu di sini edit text. Saya pilih edit text. Saya ketikkan mulai. Nah, baik. Sementara seperti ini dulu. Nah, ketika nanti kita klik tombol mulai, jadi akan menuju ke halaman seperti ini. Itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi dari loading ini kemudian masuk ke slide kedua. Slide kedua kita klik langsung masuk ke slide ketiga. Nah, slide ketiga itu di template sudah saya tuliskan di sini, klik untuk mengubah judul materi. Silakan bisa klik di situ. Lalu ditulis judul materinya, misalnya sumber daya alam misalnya. Itu Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian di samping kiri itu adalah logo sekolah sebenarnya. Bisa Bapak Ibu tulis dengan logo yang lainnya. Caranya bagaimana untuk mengubah logo tersebut? Bisa diklik ya, bisa diklik, kemudian tekan tombol delete ya, delete, kemudian di sini diklik di tengah-tengahnya. Klik di tengah-tengahnya, lalu kita cari logo sekolah ya.
logo sekolah. Misalnya saya akan mencari logo sekolah saya nih. Mana di sebentar. Oke, di sini. Nah, misalnya saya pilih logo Istiqomah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya caranya ya. Jadi sekali lagi bisa diklik lalu di delete saja, kemudian klik tengah-tengahnya cari logo sekolahnya. Nah, jika ingin menyesuaikan logonya besar apa kecilnya, caranya bagaimana? Kita klik, kita lihat ya. Di sini terpotong ujung yang lancip, harusnya ini lancip. Nah, maka caranya kita klik gambar tersebut, lalu di menu ada tertulis picture format, kita klik pada bagian kanan yaitu crop. Nah, kita perbesar cropannya. Seperti ini. Yang atas juga sama. Nah, sudah klik di luar. Klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Lalu di slide 3 ini apa yang bisa kita lakukan di slide 3 ini? Di slide 3 saya menampilkan di sini berupa template yaitu teks. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa diklik di situ langsung saja. Misalnya sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan dari segala sesuatu dari alam yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia misalnya. Nah, lanjut misalnya ada 2 sumber daya alam. Nah, oke. Ini kita bisa kecilkan Bapak Ibu sekalian. Saya kecilkan, lalu kita insert misalnya di sini saya pakai smart art misalnya ya. Ini ada list. Oke, yang mana nih yang bisa? Oke, ini aja deh. Nah, ini ditulis di sini sumber SDA saja ya. SDA Hayati dan SDA non Hayati misalnya seperti ini. Nah, yang ini bagaimana? Kita hapus saja. Ya, kita klik ini, kita hapus sehingga ada 2. Oke, close, kita kecilkan. Set. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa buat ya. Silakan divariasikan saja menurut dari kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Oke, seperti ini. Anggap aja sudah selesai ya. Berikutnya lagi kita masuk ke slide ke-4 Bapak Ibu. Jadi ini nanti bisa misalnya Bapak Ibu ingin tambah materi lagi, kita bisa menduplikat ya, menduplikat slide 4 ini nggak usah, saya hapus. Nah, bagaimana cara menghapus? Silakan dicek di video ini cara menghapus, menambah slide Bapak Ibu. Ya, baik. Lanjut, saya akan klik pada slide ke-4. Pada template slide ke-4 ini tertulis klik di sini untuk menyisipkan video. Saya klik di situ. Kemudian kita cari videonya. Misalnya tadi ada gambar video ayam ya. Saya akan cari videonya. Nah, ini dia. Klik video, langsung insert. Oke, sudah sampai di sini Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya dua materi ya, 2 materi. Di sini ada materi materi berupa teks. Nanti bisa berupa gambar juga bisa disisipkan. Ada materi berupa video. Nah, oke, lanjut. Jadi yang ketiga adalah latihan soal. Oke, latihan soal. Baik. Nah, di latihan soal ini di situ saya menampilkannya hanya satu. Ini Bapak Ibu, satu slide soal saja. Pak, bagaimana kalau misalnya saya ingin menambah jumlahnya 10, silakan bisa. Mau jumlahnya 20, silakan. 100 bisa nggak? Bisa banget. 500 bisa. Terus kemudian 400 bisa. Skornya bagaimana? Nah, pasti skornya kalau betul semua 100. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi
anggap aja saya punya soal di sini nih, ya. Misalnya apa tadi, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam ya titik-titik. Oke, baiklah. Anggap aja ini jawaban salah, benar dan salah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan coba men-setting lagi. Yang jelas ketika kita membuat media interaktif dengan model seperti ini, yang pertama harus kita siapkan yaitu intro ya. Kemudian ini termasuk pembuka, lalu materi berupa teks dan berupa video misalnya kalau ada, dan juga yang terakhir adalah latihan soal. Jadi ada komponen pembuka, kemudian ada materi, soal, oh ya, yang terakhir adalah nilai, ya, nilai di situ. Baik, di template sudah saya siapkan template nomor slide nomor 6 ya, slide 6. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat interaksi atau interaktivitas ya, interaktivitas dari media tersebut. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke slide 1 dulu. Ketika loading ini selesai, maka otomatis akan masuk ke sini. Bagaimana cara bisa membuat otomatisnya? Nah, yuk kita langsung saja klik slide 1, kemudian pada tombol transition kita klik menu transition. Di sini saya menggunakan Office 365. Jadi kalau menggunakan Office 2013, 2019 kemungkinan ada ya. Kalau 2010 bisa jadi. Coba nanti Bapak Ibu bisa ekspor saja ya. Transition. Nah, di transition ini pastikan bagian kanan ya. Jadi ada on mouse click sama after. Nah, kita centang after. Maksudnya after bagaimana? Jadi ketika tampilan slide 1 ini selesai, maka akan langsung otomatis berganti slide. Nah, slide-nya kemana Bapak Ibu? Slide-nya ke slide kedua. Gitu ya. Nah, slide 2 ini pada menu transition, kita setting di sini di advance slide-nya, ya, lihat kanan atas. Di sini on mouse click. Ya, kita centang yang on mouse click. Jadi slide akan berpindah jika kita klik, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan men-setting tombol mulai ini. Jadi ketika kita menekan tombol mulai, maka akan masuk ke slide berikutnya. Caranya bagaimana? Perhatikan berikut ini, ya. Yang pertama, klik pada tombol mulai tersebut. Ingat, jangan sampai ada ketap-ketip ya. Ketap-ketip itu bagaimana Pak? Nah, kalau kayak gini. Kita lihat di bagian pinggirnya nih Bapak Ibu ya. Ini ada ketap-ketip, kemudian garis pinggirnya itu terputus-putus. Jangan sampai seperti itu ya. Kita klik seperti ini. Pastikan garis tepinya tidak terputus. Baik, lalu langkahnya adalah klik pada menu insert. Di menu insert ini kita pilih tombol action. Nah, di tombol action akan muncul action setting. Nah, disinilah kunci dari interaktivitas tersebut. Silakan diklik pada pilihan hyperlink to, kemudian pilih next slide. Ya, ini ada banyak pilihannya. Kita pilih saja next slide. Oke, gitu ya. Kemudian di sini ada mouse over, nggak usah, jangan di Bapak Ibu, jangan diaktifkan. Kita klik pada mouse klik ini. Loh, kenapa kok tidak diaktifkan? Nanti kita akan sampaikan pada video berikutnya. Oleh karena itu, sekali lagi yang belum subscribe silakan di-subscribe supaya mendapatkan informasi terbaru dari video dari channel PowerPoint Guru. Baiklah, setelah itu lalu kita klik OK. Nah, berikutnya kita kecilkan lagi ya. Nah, Bapak Ibu,
Lalu kita akan coba masuk ke slide ketiga. Nah, di slide ketiga ini apa saja? Kita akan lihat dulu. Di sini ada klik untuk mengubah nama Anda dan asal sekolah. Oke, kita bisa klik dulu ya. Misalnya nama Bapak Ibu Guru. Dari SD Islam Istiqomah Kabupaten Semarang. Oke, ini yang tadi belum diisi ya, terlewatkan. Jadi Bapak Ibu mengisi saja. Nah, kemudian di slide yang ketiga, kita lanjut. Di sini ada tombol materi 1, materi 2, materi 3, 4, 5, dan latihan soal. Nah, untuk jumlah materi, tombol materi ini disesuaikan saja. Ya, disesuaikan saja. Nah, di sini kok saya punya materinya 2 nih, ya sudah, saya hapus saja. Ya, saya hapus. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang kita lakukan terhadap tombol-tombol ini sama. Kita akan memberikan efek action. Ya, yang pertama kita klik tombol materi 1. Jadi skenario-nya adalah ketika tombol materi 1 ini nanti diklik, maka akan muncul tampil slide yang ketiga, menuju ke halaman slide ketiga. Ketika materi 2 diklik, maka akan muncul ke slide yang keempat, karena sebagai materi yang kedua. Nah, ketika klik latihan soal, tombol latihan soal, maka akan menuju ke latihan soal. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja. Kita klik pada tombol materi 1, lalu kita aktifkan menu insert, kemudian pilih action seperti ini. Nah, kemudian di sini bedanya yang dengan tadi, hyperlink to-nya bukan next slide Bapak Ibu. Hyperlink-nya kita pilih slide. Nah, akan muncul previewnya seperti ini. Misalkan slide-nya slide materi yang ini ya. Nah, klik aja itu, kemudian diklik OK. Lalu diklik OK lagi. Nah, kemudian materi yang kedua, tombol materi kedua, ketika diklik, maka akan muncul ke materi video tadi. Ya, atau mungkin di sini bisa kita ganti misalnya video pembelajaran. Video kita aja ya, video biar cukup. Kalau nggak cukup bagaimana? Nah, nanti ada pembahasan lebih lanjut. Ya, nah baik. Misalnya di sini ada video, ini ada materi. Nah, cara mengubahnya gampang banget Bapak Ibu. Misalnya kita diklik aja tengah-tengah, kita delete. Oke gitu ya. Nah kemudian tombol video ini kita klik, sama seperti tadi insert, kemudian action, hyperlink to, lalu kita cari slide. Nah, kita cari slide apa yang menampilkan video. Di sini sudah muncul slide keempat, ya. Kita klik OK. Nah, baiklah. Jika sudah Bapak Ibu, sekarang kita akan munculkan ke latihan soal. Oke, latihan soal kita klik. Ya, kita klik latihan soal, kemudian kita klik menu insert, lalu action, hyperlink to. Kita cari slide. Nah, slide latihan soal seperti ini. Oke, lalu diklik oke lagi. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini saya ada juga tombol keluar. Kalau memang ingin langsung keluar ya nggak apa-apa ya. Oke, tapi sementara saya hapus aja dulu ya. Saya hapus. Baik. Jika sudah seperti ini Bapak Ibu, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita copy tombol-tombol yang sudah kita buat tadi. Kalau misalnya ini nggak enak nih ya, ada 1, 2, kemudian ada latihan soal ini kok ke bawah sendiri ya, kita luruskan saja. Misalnya kita bawa ke atas, ini kita atur ya, kita atur supaya jadi lebih layoutnya enak dipandang mata. Oke, baiklah. Sekarang kita copy aja. Di blok semuanya, saya ulangi, di blok seperti ini. Kalau misalnya ukurannya biasanya kan ukuran seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita kecilkan aja. Nah, pakai zoom bawah ya, di bawah. Nah,
Kita seleksi semuanya, copy, lalu kita masuk ke slide 4. Nah, slide 4 ini kita seleksi yang tadi materi ini, kemudian kita delete, kita hapus, kita paste di situ. Pada latihan 5 juga sama, slide 5 juga sama, kita delete, kita paste di sini. Oke, baiklah, lanjut kita masuk ke slide yang keempat. Oke, slide keempat ternyata ini belum diganti Bapak Ibu. Ya, kita ganti aja. Sumber daya alam. Lalu ini logonya kita ganti. Caranya kita delete, lalu klik di tengah-tengah. Cari logo sekolah kita. Di bawahnya juga sama, kita tulis S2 Witarto SD Islam Istiqomah misalnya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ada tombol apa saja pada slide yang keempat ini? Pada slide keempat ini, di sini ada tombol materi, video, dan soal. Lalu ada tombol play, jeda, dan stop. Nah, kita akan mencoba bagaimana cara membuat tombol interaktif play, jeda, dan stop ini. Harusnya bermain, jeda, dan berhenti ya. Nggak apa-apa deh, ya buat contoh aja. Baik, nanti bisa disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, baiklah. Yuk, lanjut. Bagaimana caranya? Nah, baik. Caranya kita klik pada video tersebut yang sudah kita sisipkan tadi. Lalu, klik pada tombol animation. Oke, kemudian ada animation pen. Nah, di sini muncul animasi play sama pause ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik pada tombol play dulu ya. Tombol play kita klik segitiga kecilnya. Lalu kita pilih timing. Nah, di sini ada pilihan yaitu trigger. Ya, seperti trigger. Kita pilih trigger. Lalu start effect on click and click. Kita pilih tombol play. Yang muncul Bapak Ibu ya, tombol play itu yang mana gitu kan. Nah, oke, kita bingung nih tombol play itu yang mana, apakah yang bagian atas atau yang bawah. Oke, kita cancel dulu. Baik, Bapak Ibu, untuk bisa mengetahui karena banyak tombol play yang mana, yang stop yang mana, jeda yang mana, kita akan masuk ke selection pen ya. Yang belum tahu selection pen nanti bisa lihat video tutorial selection pen pada channel ini ya, ada di atas nih ya, nanti akan saya sisipkan untuk kartunya di atas ya. Kalau enggak ya nanti bisa saja di playlist atau di video-video yang lain di channel ini. Baik, kita langsung saja kita klik pada menu home, lalu kita klik select, dan di sini adalah selection pen. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Muncul seperti ini. Sekarang kita akan klik. Ini videonya kita tutup dulu ya. Terus tertulis ayam ini. Kita colok matanya supaya nggak kelihatan, biar nggak mengganggu. Oke. Sekarang kita klik tombol play ini. Maka yang akan aktif pada selection pen adalah rectangle rounded corner 25. Nah, ini yang kita ganti. Nah, cara klik itu, lalu kita delete saja. Kita ketik tombol play atau mungkin biar singkatnya P play ya, P play. Oke. Lalu di enter. Selanjutnya ada jeda. Nah, ternyata rectangle rounded corner 26. Kita klik di situ. Kita hapus saja. Kita ketik P jeda, enter. Nah, di sini stop biasanya di rounded corner 27. Nah, benar toh? Nah, kita klik itu, kita delete. P stop. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya, kita enter. Nah, jika sudah kita aktifkan kembali yang ayam tadi. Oke, sekarang kita akan tutup selection pen-nya. Kita akan munculkan dari animation pen yang sudah ada. Sekarang kita klik kembali yang play. Pilih segitiga warna hitam.
kita pilih timing, trigger, start, effect, on click, lalu, nah ini akan muncul nih Bapak Ibu tombol play ini ya, play, di oke. Nah, tampil kan? Kemudian pause-nya bagaimana Bapak Ibu? Sama, kita klik ya, kemudian klik segitiga kecilnya, lalu timing kita pilih. Nah, kita pilih di sini T jeda, lalu di oke. Oke, lanjut. Kita akan tambahkan lagi satu animasi, yaitu animasi stop. Kita klik videonya, kemudian klik pada pilihan animation. Nah, di sini ada add animation. Lalu kita pilih sini ada play, pause, dan stop. Kita pilih stop. Nah, pada tombol stop ini di animation pen, kita pilih segitiga kecilnya, lalu kita klik timing, trigger, start, on click off, kita pilih stop, diklik OK. Baik, sampai di sini cukup untuk slide yang keempat. Baik Bapak Ibu. Baik, seperti itu Bapak Ibu, nggih. Kita lanjut saja. Baik, kita lanjut. Sekarang tahap yang berikutnya yang tak kalah penting, yaitu tombol latihan soal. Nah, di tombol latihan soal kita ganti dulu ya logo ini menjadi logo sekolah. Nah, baik Bapak Ibu. Saya akan pelan-pelan menjelaskan untuk latihan soal ini. Untuk latihan soal, skenarionya adalah soal berbentuk pilihan ganda. Jika jawaban salah, maka siswa diminta untuk mengulang kembali soal tersebut atau memberikan kesempatan untuk belajar lagi. Jika benar, maka bisa melanjutkan soal berikutnya. Nah, sekarang bagaimana jika jawaban salah? Jika memilih jawaban A, ya sekarang kita akan praktekkan. Kita klik tombol A, kemudian pilih insert, kemudian di sini ada action, pilih hyperlink to, lalu kita pilih slide. Nah, kita cari slide yang tertulis tombol salah misalnya. Oh, ini bukan, yakin mau keluar. Nah, di sini ya, jawaban belum tepat, coba lagi. Ya, slide ke-7. Slide ke-7, kita klik OK saja. Lalu kita klik OK kembali. Jawaban salah. Ya, jadi, jawaban salah akan menuju ke slide nomor 7. Kita akan coba. Baik, ini jawaban yang salah, saya klik. Nah, akan muncul seperti ini, ya di sini. Baiklah, sekarang kita akan coba escape, kembali lagi ke soal tadi. Yang B sama, karena jawaban salah, maka menuju ke slide ke-7. Insert, kemudian action, hyperlink to, slide-nya kita pilih slide ke-7. Oke, lalu kita di oke kembali. Nah, jawaban yang benar bagaimana? Jawaban yang benar kita klik, ya, kita klik tombol jawaban benar ini. Nah, hyperlink to kita buat next slide karena ketika jawaban benar maka siswa akan mencoba melanjutkan soal berikutnya atau soal nomor 2 misalnya. Nah, maka kita pilih next slide. Kita klik OK. Lalu yang D jawaban salah kita ganti kembali sama ya insert, action, hyperlink to, slide ke-7. Oke, dan di OK kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Buat satu dulu.
Buat satu dulu. Nah, berikutnya kita akan membuat soal nomor 2. Caranya bagaimana? Silakan klik di thumbnail slide kelima ini, Ctrl D, delta. Nah, seperti ini yang tampak. Nah, kita ganti. Yang pertama kita ganti angkanya, nomornya, nomor soal. Di sini ada nomor soal 1, kita ganti nomor soal 2. Misalnya ini soalnya juga kita buat, misalnya apa Bapak Ibu? Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang titik-titik. Nah, di sini saya anggap untuk jawaban yang benar adalah jawaban A. Maka kita klik saja di tengah-tengah teks tersebut, maka akan muncul seperti Bapak Ibu. Kita ganti benar. Nah, yang salah biar salah, yang tadinya benar kita ganti menjadi jawaban yang salah. Ini nggih. Nah, nanti pilihan jawaban bisa Bapak Ibu pilih variasikan, boleh berupa gambar, boleh berupa teks, gitu kan. Nah, langkah selanjutnya karena tadi ini sudah buat apa namanya tadi insert linknya. Yang pertama kan tadi salah, ternyata yang jawaban nomor 2 jawabannya benar adalah A. Maka kita ganti Bapak Ibu, kita ganti. Gantinya adalah next slide. Ya. Nah, lalu pada jawaban yang tadinya benar sekarang menjadi salah, kita ganti kembali action slide. Nah, di sini bukan slide 7 lagi Bapak Ibu, bukan slide 7 lagi, tetapi slide 8 karena tadi sudah kita tambahkan satu buah slide lagi. Kita klik OK. Pak, lalu bagaimana Pak dengan pilihan jawaban yang lainnya? Apakah masih slide 7 atau kok sudah berubah menjadi slide ke-8? Coba kita lihat pada slide D ini. Nah, kita sorot ini Bapak Ibu. Nah, terlihat ya di box ketika kita sorot slide 8. Jadi sudah berubah menjadi slide 8. Jadi tidak masalah Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu akan menambah jumlah soalnya menjadi 10, menjadi 50, menjadi 100, bahkan 1000 pun nggak masalah. Ya, jadi kita hanya perlu menggantikan action ini saja, pilihan jawaban A, B, C-nya saja. Nggak usah semuanya, yang kita ganti adalah jika memang kok soal berikutnya, misalnya nih, soal nomor 3 nih, saya Ctrl D ya. Ternyata soal nomor 3 pilihannya yang benar adalah jawabannya adalah A, seperti ini, sama seperti nomor 2. Ya udah, kita nggak usah mengubah ini, mengubah apa namanya tombol A, B, C, D ini. Nah, kita ganti aja soalnya, misalnya berbentuk apa? Tadi misalnya sapi ya, sapi merupakan sumber daya alam yang titik-titik. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami nggih? Nah, di sini saya ternyata tadi belum diganti juga nih namanya S2 kita atau Islam Istiqomah. Ini juga sama, saya ganti. Nah, seperti Bapak Ibu. Oke, jadi saya kembali ulangi. Setelah nanti mempelajari materi ini, kemudian mengerjakan latihan soal. Nah, di latihan soal ini, jika jawabannya salah akan diminta untuk mencoba kembali. Kemudian jika jawaban benar akan ke next slide. Oke. Sekarang kita akan edit dulu untuk slide yang bertuliskan keterangan jawabanmu belum tepat. Nah, ada 2 tombol yang sudah saya sediakan, yaitu belajar lagi dan coba lagi. Sekarang, ketika nanti anak menjawab salah, maka akan muncul slide ini. Jika dia mencoba, klik coba lagi,
menekan tombol coba lagi, maka dia akan kembali ke soal yang tadi salah. Nah, caranya bagaimana untuk action linknya? Kita klik, ya. Kita klik pada tombol menu insert, lalu action. Nah, di sini hyperlink tuh kita lihat, Bapak Ibu. Ada next slide, preview slide, kemudian first slide, last slide, dan nah ini dia. Last slide viewed. Jadi slide yang terakhir dilihat. Lalu kita klik OK. Ya, jadi kalau yang dilihat adalah terakhir slide yang ke-5, ya nanti akan kembali lagi ke-5. Ketika nanti yang dilihat adalah slide terakhir slide 20, ya akan kembali ke slide ke-20. Slide 100 yang terakhir dilihat, ketika kita klik coba lagi, maka akan kembali ke slide berapa tadi? 100 ya. Oke, baik. Maka kita pilih materi yang pertama ini, yaitu sumber daya alam. Kita klik OK. Begitu Bapak Ibu ya. Itu. Nah, lalu berikutnya kita muncul pada slide yang perfect seperti ini. Ada dua tombol. Ada tombol home dan tombol keluar. Saya klik tombol home dulu. Home itu kembali ke semula. Maka kita pilih insert, action. Nah, kita pilih slide saja di sini. Pilih di slide kedua, ya, di bagian awal seperti ini. Kita klik OK. Oke. Nah, kemudian keluar. Tombol ini ketika diklik, nanti nggak langsung keluar Bapak Ibu. Akan muncul konfirmasi seperti ini di slide yang terakhir, ya, yang terakhir. Maka caranya bagaimana? Kita klik tombol keluar ini, insert, action, hyperlink to, kemudian slide. Kita pilih slide 10. Kita klik OK dan kita lagi OK. Nah, jika diklik tombol keluar, maka akan menuju ke halaman slide 10. Di sana tertulis yakin mau keluar. Jika tidak yakin, tadi kepencet. Nah, jika tidak yakin, maka kita pilih hyperlink to-nya adalah last slide viewed, sama seperti coba lagi tadi. Kemudian ya, jika kita mau keluar, maka kita klik action-nya di sini, pilihannya hyperlink to-nya adalah end show, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kita akan coba, ya. Sekarang kita akan coba. Oke, sekarang kita klik tombol mulai. Nah, masuk ke sini. Kita klik tombol video. Masuk ke video. Videonya akan kita setel, ya. Kita setel videonya, play. Ada, kita jeda. Coba kita kembali lagi ke materi ini. Sudah ada? Kemudian kita kembali ke coba mengerjakan latihan soal. Jawaban salah coba. Nah, coba lagi. Nah, kembali ke nomor 1. Jawaban benar. Nomor 2 kan? Kemudian jawaban lagi, saya klik. Masuk ke nomor 3 kan? Saya klik jawaban benar lagi. Nah, otomatis nilai akan 100. Kita klik tombol keluar. Kita klik ya atau tidak, oh tidak saja. Sekarang kita klik home. Nah, baik, kalau tadi kan saya ngeklik ke tombol-tombol yang ada. Sekarang bagaimana jika saya klik bukan pada tombol atau di luar tombol, apa yang terjadi? Apakah bisa berpindah? Sekarang saya akan klik. Ternyata bisa, Bapak Ibu semuanya. Ternyata bisa. Terus bagaimana ini? Apa gunanya kita membuat tombol-tombol ini kalau kita ngeklik aja berubah? Kan seperti itu. Nah, caranya mari kita matikan dulu. Kita kunci. Kita kunci supaya
tombol-tombol tersebut bisa berfungsi. Jika kita klik di sembarang tidak akan berubah. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke menu. Ya, menu ada home, insert, draw. Kita pilih yang slideshow. Slideshow ya. Pokoknya dimanapun slide kita aktif nggak masalah. Kita klik slideshow, kemudian kita pilih setup slideshow. Lalu di sini ada browse at a kiosk. Di sini ada show type-nya. Ada presented by a speaker full screen, browse by an individual window, atau browse at a kiosk full screen. Saya pilih browse at a kiosk. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, pastikan semua tombol tadi berfungsi, ya. Oke, lalu kita klik OK saja. Nah, sekarang kita akan coba slideshow dari 1. Nah, sekarang saya akan coba klik di sembarang tempat. Nah, ternyata di sini tidak bisa berubah, kecuali kalau kita klik tombol mulai. Ini juga sama, kita klik di sembarang tempat tidak akan berubah, kecuali kita klik tombol yang ada, tombol navigasi ini. Ya, kita play. Jeda, stop, berhenti. Play lagi misalnya. Stop. Oke. Lalu kita pilih pada tombol latihan soal, coba. Jawaban salah, ini belum tepat. Kita belajar lagi. Nah, belajar lagi masuk ke sini. Oke Pak, saya sudah belajar, saya mau mengerjakan soal lagi. Jawaban benar? Jawaban salah? Coba lagi. Jawaban salah? Coba lagi. Jawaban salah? Coba lagi. Oh, berarti jawabannya pasti A. Iya, betul Bapak Ibu. Memang seperti itulah, ya. Nggak masalah, namanya aja latihan soal, ya. Oke, jawaban benar. Yang nomor 3, kita tulis jawaban benar. Yeay, nilainya 100. Nah, ini juga sama. Saya klik di sembarang tempat, tidak akan muncul. Nah, kita klik keluar. Yakin mau keluar? Ya, saya mau keluar. Jadi secara sederhana seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi simulasi cara membuat media interaktif dengan PowerPoint. Untuk mendapatkan template ini silakan nanti Bapak Ibu bisa cek di kolom deskripsi yang ada pada video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video-video yang ada di channel PowerPoint Guru. Channel yang mengupas tuntas segala sesuatu mengenai PowerPoint ya, terutama untuk para guru dan para siswa yang lainnya ataupun kawan-kawan yang lainnya kalau emang ingin mendalami mengenai PowerPoint, insya Allah di sini tempatnya. Dan jangan lupa juga like, komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah kalau saya bisa bantu, akan saya bantu, akan saya tindak lanjuti secepat mungkin ya. Dan jika tadi penyampaian saya termasuk kecepatan ya, terlalu cepat ya, saya mohon maaf, nanti bisa diulang kembali ya. Jangan lupa nanti untuk template ini gratis, free, nanti bisa diunduh saja. Silakan di kolom deskripsi, sekali lagi di deskripsi ada, silakan diklik saja, kemudian nanti bisa diunduh ya, diunduh melalui formulir yang sudah saya sediakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja dari saya yang pertama kali live ya. Biasanya saya tidak live di channel PowerPoint Guru ini. Nah, atas perhatiannya siapapun yang menonton ini, baik yang sekarang masih bisa menonton ataupun yang belum bisa menonton, hanya menonton dari rekamannya saja, nggak ada masalah. Persembahan untuk Guru Indonesia. Selagi saya Estu Pitarto
mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November tahun 2020. Tetap bersemangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.